Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang materi teks hikayat dengan judul pokoknya itu menginterpretasikan ide pokok, pesan, dan makna kata-kata arkais yang tersurat dan tersirat dalam teks hikayat. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa itu teks hikayat? Jadi, teks hikayat ialah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Melalui hikayat, kita bisa memetik nilai-nilai kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ide pokok. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama ini, ada yang tahu apa itu ide pokok? Jadi, ide pokok itu ialah inti dari satu bagian cerita atau gagasan yang paling penting yang ingin disampaikan pengarang pada paragraf tersebut. Dalam hikayat, ide pokok biasanya terlihat melalui yang pertama, peristiwa utama. Yang kedua, konflik yang sedang terjadi. Yang ketiga, tindakan penting dari tokoh. Dan yang keempat, tujuan tokoh dalam bagian cerita. Walaupun hikayat penuh dengan detail cerita, yang kita ambil sebagai ide pokok ialah inti dari semua kisah itu. Nah, adapun cara untuk menemukan ide pokok, yang pertama, baca paragraf dengan utuh. Maksudnya, jangan terburu-buru, perhatikan alurnya. Yang kedua, tandai peristiwa yang paling penting. Misalnya, tokoh ingin pergi ke suatu tempat, mengalami masalah, atau mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, tanya, apa sih hal yang paling penting di paragraf ini? Apa inti masalah yang sedang dibahas? Dan yang keempat, ringkas dengan satu kalimat. Buat kalimat sederhana yang mewakili inti paragraf. Nah, contoh sederhananya itu, Raja Malik pergi ke gunung karena ingin mencari obat yang dapat menyembuhkan rakyatnya. Ide pokok yang dapat kita ambil, Raja Malik itu berusaha menolong rakyat dengan mencari obat. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya apa yang dijelasin Ibu tadi. Oke anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu menginterpretasikan pesan dalam teks hikayat. Nah, ada yang tahu apa itu pesan? Jadi, pesan atau amanat ialah nilai kehidupan, pelajaran moral, atau nasihat tersirat yang ingin disampaikan penulis melalui tokoh atau alur cerita. Dalam hikayat, pesan sering tidak dituliskan secara langsung saja, sehingga pembaca perlu menafsirkannya sendiri melalui yang pertama, sikap tokoh, yang kedua, akibat dari tindakan baik buruknya itu, yang ketiga, konflik yang terjadi, dan yang keempat, penyelesaian cerita. Adapun cara menemukan pesan, yang pertama itu amati perilaku tokoh utama. Yang kedua, lihat apa yang terjadi setelah tokoh berbuat sesuatu. Yang ketiga, tanyakan apa pelajaran yang bisa dipetik dari masalah itu. Nah, di sini ada contoh pesan tersirat dari teks hikayat. Misalnya, tokoh menolong orang miskin, lalu akhirnya mendapat pertolongan kembali ketika ia terkena musibah. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kebaikan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu menginterpretasikan makna kata-kata arkais.
Karena hikayat ditulis pada zaman Melayu klasik, banyak kata yang terdengar asing hari ini. Kata-kata itulah yang disebut dengan kata arkais atau kata kuno. Pertanyaannya, mengapa sih kata arkais itu penting? Jadi, tanpa memahami kata arkais, kita akan kesulitan memahami isi cerita. Makna cerita bisa salah ditafsirkan kalau kata-katanya tidak dimengerti. Adapun cara untuk memahami kata-kata arkais, yang pertama, lihat konteks kalimat. Biasanya kata arkais itu bisa ditebak dari situasi di dalam cerita. Yang kedua, cek inti peristiwa pada kalimat tersebut. Misalnya, jika kata arkais muncul pada bagian istana, kemungkinan kata itu berkaitan dengan raja atau pejabat istana. Yang ketiga, cocokkan dengan kata modern yang mirip. Dan yang keempat, jika masih bingung, pahami melalui relasi antar tokoh. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh kata arkais. Yang pertama itu ada kata baginda, yang artinya raja, dan kata titah, dan artinya sekarang itu perintah. Oke anak-anak, itulah sedikit penjelasan singkat mengenai materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.